warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nuryansa. Saya akan menjelaskan tentang materi jual beli. Yang mana yang pertama yaitu jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, masyarakat dari zaman dahulu telah melaksanakan yang namanya jual beli. Nah, itu seperti perdagangan yang sangat erat antara hubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia lainnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, maka jual beli secara bahasa artinya yaitu memindahkan hak milik yang terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun baik menurut istilah Syekh Al-Qalyubi dalam Asyihnya, bahwasanya akad adalah saling berganti dengan harta yang berkibat mengganti dengan harta dengan kepemilikan terhadap suatu benda, manfaat ataupun tempo waktu yang selamanya, dan bukan untuk bertakrub kepada Allah. Dengan kata lain, saling mengganti. Dan adapun dalil tentang jual beli yaitu di dalam surat Quran Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama muhru wa qaisiru wa atoba'u wa asobu wala uzlama rijasa min amali sayatoni fajatabi'uhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum keras, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengemudi nafsi dengan panah adalah perbuatan yang termasuk keji, yang dimana perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, selanjutnya yaitu definisi jual beli. Definisi jual beli di sini yaitu ada 3. Yang pertama, transaksi hibah, yang dimana transaksi pemberian, yang dimana dalam transaksi ini tidak ada praktik tukar menukar ataupun muawadah. Namun karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak seseorang, sedangkan dalam transaksi hibah hanya ada satu pihak. Yang selanjutnya yaitu transaksi nikah. Walaupun nikah termasuk akad muwaddah, yang dimana tapi di sini terjadi pada suatu materi maliyah dikarenakan farji tidak masuk dalam kategori materi. Yang terakhir yaitu transaksi hijrah. Transaksi persewaan. Transaksi hijrah tidak bersifat permanen karena transaksi hijrah adalah pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Maswadi dengan NIM 1111513. Di sini saya ingin melengkapi tugas dari pengembangan materi fikih dari dosen kita, ini Bapak Effendi MPD. Bagian B yaitu definisi transaksi jual beli. Secara bahasa, baik berarti tukar menukar sesuatu, sedangkan secara istilah jual beli adalah tukar menukar materi atau maknawiyah yang memberikan konsekuensi yang kepemilikan barang atau ain atau juga jasa, maksudnya manfaat secara permanen. Definisi ini akan mengecualikan beberapa transaksi. Yang pertama itu transaksi hibah. Transaksi pemberian. Dalam transaksi hibah ada praktik tukar menukar, maksudnya muawadah. Karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan transaksi hibah hanya dari satu pihak saja. Yang kedua itu transaksi nikah. Walaupun nikah termasuk bagian akad atau muawadah, tetapi terjadi pada sebuah materi makliyah karena pajari tidak masuk dalam kategori materi. Yang ketiga itu transaksi ijarah. Transaksi persewaan. Transaksi ijarah tidak bersifat permanen karena transaksi ijarah adalah pemindahan
kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah, bagian D. Hukum jual beli ada 5. Yang pertama itu wajib, seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak dimakan. Sunnah, seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Yang ketiga itu makruh, seperti menjual setelah azan pertama salat Jumat, menjual kain kafan karena ia akan berharap ada kematian. 4 itu mubah, seperti menjual peralatan rumah jika dibarengi niat yang baik. Yang kelima itu haram, seperti menjual setelah azan kedua salat Jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikan khamar, namun praktik ini tetap sah secara hukum wada'i. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Saputra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kelompok kami, yang dimana kelanjutannya adalah yang pertama tentang etika dalam jual beli, dan yang kedua ada jual beli yang dilarang. Nah, untuk etika dalam berjual beli ini, yang pertama itu sebelumnya kita harus mengetahui yang namanya khiyar. Khiyar ini adalah memutuskan antara meneruskan jual beli. Kemudian Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksa sedikit pun dari pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian khiyar ini dibagi menjadi 3, yaitu ada khiyar majelis, yang dimana khiyar majelis ini selama penjual dan pembeli masih berada di tempat, maka transaksi tawar-menawarnya, keduanya berhak memutuskan atau meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Nah, jadi dalam khiyar majelis ini, jika posisi penjual dan pembeli masih di tempat, maka mereka sama-sama boleh menentukan untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Nah, kemudian yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah khiyar yang dimana dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar 3 hari. Nah, maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli dalam 3 hari tersebut. Nah, untuk yang khiyar yang ketiga ada khiyar aiba atau khiyar cacat. Nah, khiyar cacat ini adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat pada barang yang dibelinya atau kurang kualitas dari barang yang dibelinya. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Harus ada partisipasi atau negosiasi antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian yang terakhir ada jual beli yang dilarang. Nah, simpel saja dalam jual beli yang dilarang ini sebenarnya ada 3 konsep atau 3 unsur yang membuat jual beli itu dilarang. Yang pertama itu ada unsur menipu di dalamnya. Kemudian ketidakjelasan dalam hal jual beli. Kemudian yang terakhir di situ ada penganiayaan dalam jual beli. Contohnya dalam menipu, misalnya barang yang dijual oleh pembeli, yang dijual oleh penjual kepada pembeli, pembeli menyebutkan bahwa barang tersebut jika dikenakan bisa membuat tubuh menjadi sehat. Nah, itu di situ kan ada unsur penipuan. Jadi menjual hal-hal yang seperti itu dilarang. Kemudian yang ketidakjelasan tersebut seperti menjual buah yang masih kondisinya masih sedang putik atau masih di pohon atau masih muda. Nah, karena hal ini kan tidak ada kepastian dalam buah tersebut berapa kilo panennya, kemudian bisa jadi gagal panen. Jadi hal jual beli dalam hal seperti ini dilarang. Kemudian jual beli yang terakhir adalah menganiaya yang dilarang. Nah, dalam jual beli yang menganiaya yang dilarang ini adalah seperti memaksa untuk membeli.
atau mengancam untuk membeli sesuatu. Nah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk bagian terakhirnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.